Sirosis hati merupakan penyebab kematian nomor 11 di dunia. Pada tahun 2017, tercatat lebih dari 800.000 kematian akibat sirosis setiap tahunnya. Di dunia, jumlah penderita sirosis mencapai lebih dari 160 juta orang. Halo sahabat RSUI, perkenalkan saya Dr. Mita Hafsah Saraswati, dokter spesialis penyakit dalam RSUI. Hati merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh kita. Jika hati mengalami cedera, maka terbentuk jaringan parut. Bila hal ini berlangsung dalam waktu yang lama, maka jaringan tersebut akan terbentuk semakin luas, sehingga hati akan kehilangan fungsinya. Pada tahap lanjut akan menjadi sirosis hati. Sirosis hati merupakan faktor risiko utama terjadinya kanker hati. Mari kita bahas tuntas penyakit sirosis hati pada video edukasi berikut ini. Sirosis hati merupakan penyakit hati tahap lanjut, di mana jaringan hati sehat digantikan dengan jaringan parut. Kondisi ini terjadi akibat kerusakan hati kronis dalam waktu lebih dari 6 bulan. Apabila telah terjadi sirosis, maka hati tidak akan dapat berfungsi secara normal. Penyebab sirosis bermacam-macam. Penyakit hati kronik yang tidak ditangani dengan tepat dapat berkembang menjadi sirosis. Penyebab sirosis diantaranya infeksi virus hepatitis C, virus hepatitis B, konsumsi alkohol yang berlebihan, kondisi perlemakan hati, penyakit autoimun, penyakit metabolik, penyakit saluran empedu, penyakit pada pembuluh darah, dan konsumsi obat-obatan tertentu. Konsumsi alkohol berlebih, infeksi hepatitis virus, kondisi obesitas dan diabetes mellitus menjadi faktor risiko terjadinya sirosis hati. Pada tahap awal biasanya tanpa gejala, namun ketika memasuki tahap lanjut akan muncul gejala-gejala seperti mudah lelah, kehilangan nafsu makan, berat badan menurun, bengkak di kedua kaki, perut yang membesar dan begah karena adanya penumpukan cairan di perut, kuning pada bagian kulit dan juga mata yang bagian putihnya. Warna urin juga bisa menjadi gelap seperti teh, warna fesesnya atau buang air besarnya menjadi pucat, terjadi perdarahan saluran cerna yang ditandai dengan muntah seperti kopi atau darah atau BAB hitam. Dapat juga terjadi penurunan kesadaran hingga koma. Untuk mendiagnosis, dokter akan bertanya terkait keluhan yang dialami, riwayat penyakit serta riwayat keluarga, dan juga akan melakukan pemeriksaan fisik. Untuk mengonfirmasi diagnosis, maka dokter akan meminta sejumlah tes meliputi pemeriksaan darah untuk mengevaluasi fungsi hati dan mengidentifikasi penyebab dari sirosisnya, serta pemeriksaan radiologi ataupun tes lainnya untuk melihat derajat kekakuan hati. Kerusakan hati pada sirosis bersifat permanen dan biasanya tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, penting untuk mendeteksi penyakit ini sejak dini. Tata laksana sirosis hati diutamakan untuk menangani penyakit dasarnya, mengatasi gejala dan komplikasi yang ditimbulkan, serta mencegah progresi penyakit atau pengembangan penyakitnya. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah sirosis hati diantaranya menghindari konsumsi alkohol. Kemudian yang kedua, kita harus mengkonsumsi makanan sehat bergizi seimbang. Hindari konsumsi makanan tinggi lemak dan gula, menjaga berat badan ideal, melakukan aktivitas fisik rutin, hindari merokok, melakukan vaksinasi hepatitis B, menghindari penggunaan jarum suntik dan sikat gigi bersamaan, hindari berganti-ganti pasangan dan perilaku seks yang tidak aman, lakukan pengecekan fungsi hati secara berkala. Konsumsi obat-obatan sesuai dengan petunjuk dokter, tata laksana dan konsultasikan segera ke dokter bila diketahui terdapat penyakit hati. Mari kita jaga kesehatan organ hati kita. Kerusakan hati karena sirosis memang tidak dapat disembuhkan, tetapi kerusakan lebih lanjut dapat dicegah. Apabila Anda atau keluarga membutuhkan informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya.